kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Monitoring Classroom System dengan mengimplementasikan XMPP. Tapi sebelum itu ada baiknya kita melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Hanif Nursyabana sebagai moderator. Saya Arkesia Lazara sebagai pemateri. Saya Ade Aprilia Sapitri sebagai pemateri. Saya Dira ini sebagai pemateri. Saya Danwar Santo sebagai pemateri. Saya Alvin sebagai pemateri. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama itu Danwar Santo. Silakan Dan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya Internet of Things, telah membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Di lingkungan kampus, IoT dapat membantu mengatasi tantangan seperti efisiensi energi dan manajemen ruang kelas. Salah satu penerapannya adalah sistem monitoring ruang kelas secara real time. Untuk melindungi komunikasi antara perangkat dalam sistem ini digunakan SMPP. Karena kemampuannya dalam transmisi data real time, mendeteksi status perangkat serta mendukung sistem komunikasi yang dapat diperluas. Oke, segitu untuk pendahuluan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Pertiwi. Selanjutnya yaitu peranan SMPP pada sistem monitoring classroom, yaitu salah satu protokol yang relevan untuk komunikasi secara real time dalam monitoring classroom system ini adalah SMPP atau Essential Messaging and Presence Protocol. SMPP sendiri adalah protokol berbasis SML yang awalnya dikembangkan untuk aplikasi pesan instan, namun kini telah banyak diadopsi dalam sistem IoT karena berbagai keunggulannya. Di antaranya yaitu real-time communication, yaitu mendukung pertukaran data secara cepat antar perangkat. Presence awareness, yaitu memungkinkan sistem mendeteksi perangkat secara satu perangkat. 3 yaitu ekstensibilitas, yaitu memungkinkan perangkat dapat dikembangkan dengan menggunakan XMPP Extension Protocol. Yang keempat, keamanan, yaitu mendukung teknologi enkripsi dan memungkinkan perangkat terkoneksi secara aman. Yang ketiga yaitu interoperabilitas dan desentralisasi, yaitu dapat berjalan dalam arsitektur jaringan yang terdesentralisasi. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Adi. Adapun konsep IoT, dengan sistem monitoring berbasis IoT, kampus dapat memantau penggunaan ruang secara otomatis dan efisien. Sistem ini menggunakan sensor yang terpasang di dalam ruang kelas untuk mendeteksi keberadaan orang, suhu, pencahayaan, serta kondisi lainnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Arkesia. Baik, komponen utama sistem monitoring kelas terdapat yang pertama itu sensor gerak. Sensor gerak ini berfungsi untuk mendeteksi pergerakan yang ada di dalam kelas. Yang kedua itu sensor suhu dan cahaya. Itu fungsinya sebagai pendeteksi kenyamanan di kelas. Yang ketiga itu microcontroller, contohnya ESP82, itu untuk mengirimkan hasil data dari sensor ke server melalui jaringan internet. Yang keempat itu server komunikasi atau XMPP. Itu sebagai pengatur lalu lintas data yang dikirim dari sensor menuju microcontroller. Yang kelima itu dashboard monitoring, itu untuk menampilkan data yang dikirim oleh sensor. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Al Hakim. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan konsep, cara, dan selanjutnya ya bagaimana sih implementasinya sistem ini pada lingkungan kampus. Yang pertama yaitu ada perencanaan sistem. Ya, seperti namanya perencanaan sistem. Apa saja yang harus direncanakan, seperti kelas mana saja yang ingin dipasang, seperti atau
parameter apa yang ingin ditampilkan, sensor gerak dan lain-lain. Kemudian selanjutnya sudah dijelaskan di sini yaitu bagaimana pemasangan perangkat IoT-nya. Ya, di sini ada beberapa sensor, ada beberapa microcontroller yang sudah dijelaskan seperti sensor gerak untuk mendeteksi kehadirannya, terus sensor suhu dan kelembapan seperti contohnya sudah disebutkan itu di HT22, DS1820. Kemudian ada microcontroller yang akan mendukung koneksi WiFi, kemudian relay atau modul kendali untuk menghidupkan perangkat seperti lampu atau AC. Kemudian perangkat-perangkat ini tadi atau ya yang ini semuanya ini itu akan berkomunikasi menggunakan jaringan, menggunakan protokol XMPP tadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada server. Seperti namanya server, yaitu berdiri sebagai pusat. Jadi server ini adalah pusat komunikasi antar perangkat-perangkat ini tadi, yang memungkinkan data itu dikirim secara real time ya, karena menggunakan protokol XMPP. Kemudian bagaimana cara dia mengirim data server itu bisa misalnya dari sensor ini tadi dikirim ke dashboard. Misalnya dari sensor ke dashboard atau dari sensor ini tadi bisa langsung ke perangkat-perangkatnya seperti lampu ataupun AC. Dan untuk software-software pendukung server ini itu yang populer itu biasanya digunakan seperti OpenFire, kemudian ada Ejabberd. Kemudian pengembangan dashboardnya. Jadi data-data tadi, data dari sensor yang tadi itu dikirim ke dashboard ini tadi. Itu bisa berbasis web ataupun aplikasi-aplikasi. Ini fungsinya itu biasanya untuk ya memantau status ruangannya kosong atau tidak, kemudian jangka waktu atau penggunaan ruangan, kemudian selanjutnya itu ada suhu ruangannya berapa. Jadi kan ada sensor itu kan, sensor untuk mengatur suhu ruangannya. Kemudian ada mungkin pemberitahuan aktivitas perangkat-perangkatnya seperti lampu digunakan berapa jam hari ini, kemudian AC dan lain-lain. Otomatisasi dan efisiensi. Seperti namanya, otomatisasi, berarti otomatis. Ya kalau kalau ruangannya tidak digunakan, ya otomatis lampunya mati, AC-nya mati. Kemudian efisiensinya, seperti namanya efisiensi. Ya, seberapa efisien itu penggunaan perangkat ini tadi? Ya atur waktunya itu mungkin 5 menit setelah ruangan kosong, lampunya akan mati, AC-nya akan mati gitu. Jadi efisiensinya itu ada. Terakhir itu ada pengujian dan pemeliharaan. Ya, yang namanya perangkat-perangkat IoT sudah pastinya ada maintenance-nya, pemeliharaannya. Ya, fungsinya itu supaya perangkat itu bekerja dengan baik. Itu diharapkan untuk tetap menjaga kinerja dari perangkat-perangkat IoT tadi. Itu saja tinggal saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi kesimpulannya adalah protokol XMPP ini merupakan sebuah protokol yang bisa dibilang sangat baik ya untuk melakukan sebuah otomatisasi dan monitoring sebuah sistem dengan segala fleksibilitas dan kemampuannya yang bagus ya, bisa dikatakan. Jadi protokol XMPP itu adalah salah satu protokol yang bisa teman-teman pilih untuk melakukan otomatisasi. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.